Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai Windows Explorer. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai definisi sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak software dari sebuah sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras komputer. Manajemen ini termasuk software aplikasi pengolahan data pemutar multimedia. Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang disimpan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Nah, sistem operasi ini berfungsi sebagai penghubung antara software dan hardware. Selain itu, sistem operasi berfungsi untuk menjalankan perintah penting dalam komputer serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Contoh sistem operasi yaitu pertama Windows, Linux, dan MacOS. Cara menggunakan perintah cut. 1. Buka file folder yang ingin di-cut pada Windows Explorer. Kemudian klik file folder yang akan di-cut. Pilih tempat untuk menyimpan file yang telah di-cut, kemudian klik paste. Adapun cara copy paste yaitu klik file atau folder yang akan di-copy, klik kanan file folder yang akan di-copy, pilih tempat untuk menyimpan file folder yang telah di-copy, kemudian klik paste. Cara move file, pilih file yang akan dipindahkan, klik kiri pada mouse, drag file ke folder yang dituju, maka file folder akan dipindahkan. Cara delete file, yang pertama klik folder yang akan di-delete, kemudian yang kedua klik kanan file atau folder kemudian pilih delete. Cara membuat file yaitu buka aplikasi yang akan digunakan, misalnya pada aplikasi Microsoft Word. Setelah aplikasi terbuka, pilih new, ketik file pada Microsoft Word. Pilih file, kemudian pilih save, maka file akan tersimpan pada drive yang dipilih, misalnya drive D. Cara membuat folder. Klik kanan pada drive D atau drive yang dituju, klik new folder, beri nama folder, masukkan file yang dipilih ke dalam folder yang dituju. Cara membuat library manajemen, yaitu folder yang telah dibuat bisa berjumlah ribuan folder. Untuk memudahkan proses pencarian file, kita dapat menggunakan library manajemen. Caranya yaitu pertama, klik folder yang akan dibuatkan library, kemudian klik kanan folder, kemudian pilih include library. Pilih tempat tujuan atau boleh juga klik new library. Setelah itu file akan tersimpan dalam library. Cara membuat shortcut. Shortcut itu jalan pintas dari berbagai taks yang ingin dituju sehingga pengguna dapat mengakses lebih cepat. Klik file yang akan dibuat shortcut, kemudian pilih create new shortcut, maka file shortcut berhasil dibuat. Cara membuat hidden file. Hidden file digunakan untuk menyembunyikan file. Caranya yaitu pilih file atau folder yang akan dihilangkan. Kemudian klik kanan, pilih properties, kemudian pilih hidden, maka file akan disembunyikan. Melalui text bar itu kita cukup klik, langsung muncul file explorer yang ekspornya. Dan boleh juga dengan melalui klik di sini kemudian pilih file explorer, atau boleh dengan klik menekan keyboard Win plus maka akan muncul Windows, akan muncul file explorer. Kita akan bahas sedikit mengenai file yang ada di Explorer
File ini berisi tentang folder-folder atau aplikasi-aplikasi yang pernah kita buka. Di sini ada beberapa file yang pernah sering dibuka akan muncul di file. Kemudian pada bagian home terdiri atas beberapa perintah seperti copy, paste, cut, paste screenshot, pop to, copy, delete, rename, dan sebagainya. Di sini adalah kumpulan perintah pada home, kumpulan perintah pada file explorer. Kemudian di bagian share itu adalah cara untuk mempermudah perintah untuk mengirimkan file, share file, email, ataupun kompres file kita ke dalam zip, print, fax, dan sebagainya. Kita masuk di view adalah untuk mengatur tampilan dari file-file kita, model besar, kecil, atau berbentuk text, list, konten, dan sebagainya. Muncul di view untuk melihat folder-folder yang ada di file tersebut. Oke. Kita sekarang masuk di menu home. Di sini ada perintah cut. Cut itu artinya yaitu memotong file. Contohnya itu memiliki file di dokumen. File yang ada di dokumen ini saya ingin cut atau saya ingin potong, maka saya pilih klik kanan pada file tersebut, kemudian cut, dan saya memilih drive D atau untuk menyimpan hasil cut tersebut. Klik kanan kemudian paste. Nah, maka file itu sudah ada di drive D. Kita perhatikan di dokumen file yang tadi yang saya cut itu sudah tidak ada, sudah hilang di dokumen. Kemudian kita masuk di copy paste. Saya ingin menduplikat dari bab 3 kelas 2. Misalkan klik kanan, copy, saya paste ke drive D. Di sini akan muncul file bab 3 kelas 2. Entah di dokumen tadi itu tetap ada, jadi filenya ada dua ganda, ada duplikatnya. Kemudian kita masuk ke move, ini memindahkan file. Caranya itu adalah kita mengklik file yang akan digunakan, kemudian drag ke drive D atau tempat yang dituju. Kemudian di drive D, kemudian dipindahkan di drive D. Nah, di drive D itu sudah ada bab 3 part 1. Di bagian dokumen tetap ada, dia hanya memindahkan tetapi tidak menghilangkan atau menghapus. Kemudian kalau kemudian kita masuk ke delete file, menghapus file. Untuk menghapus file itu klik file yang kita akan hapus,
klik delete. Oke, kita lanjut ke cara membuat file. Cara membuat file atau adalah di sini membuat file, pilih Microsoft Word ya, membuka aplikasi Word, kemudian menyimpan aplikasinya melalui maka filenya itu akan muncul ke file explorer. Nah, file saya ini akan muncul di file explorer sesuai yang saya tuju tadi. Nah, kemudian file-file yang sudah saya buat ini, kita biasanya membuat file itu pasti akan banyak ya. Untuk mempermudah kita mencari filenya, kita menyimpan file itu dalam sebuah folder. Misalnya saja dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 akan saya simpan ke dalam folder baru, ke dalam file new folder. Kemudian diberikan nama file, beri nama file pesanan. Kemudian enter. Kemudian saya ketik ini file-file ini ke pesanan. Maka file yang saya buat ini akan berpindah ke new file pesanan yang akan saya tuju. Folder, jika folder kita bisa menyimpan dalam library. Library di sini artinya perpustakaan di desktop kita, sehingga bisa memudahkan kita mencari file yang kita buat. Caranya adalah klik drive, kemudian klik folder yang akan dibuat, kemudian pilih include in library, kemudian create new library. Kemudian akan muncul sesuai dengan apa yang kita klik atau sesuai apa nama folder yang tadi. Akan muncul Reset Epson L310. Kita akses sebuah folder-folder yang sudah kita buat. Oke, sedikit lagi. Nah, cara membuat shortcut. Shortcut itu adalah jalan pintas ya. Misalnya aplikasinya itu akan muncul di desktop, sehingga kita bisa memudahkan untuk melihat teks-teks yang akan diklik. Nah, klik file yang akan dibuat shortcut, pilih Create New Shortcut, maka file shortcut berhasil dibuat. Nah, sehingga caranya adalah klik filenya, kemudian create shortcut, maka shortcutnya akan muncul di bawah sekali sini. Kemudian masuk ke hidden file. Kemudian hidden file itu kita akan menyembunyikan file-file seperti ini. Daun anggur, saya klik kanan, kemudian saya pilih hidden file, maka file saya akan tersembunyi. Sekian untuk hari ini. Thanks for watching. Semoga bermanfaat.